Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Lani Herniawati, Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Kali ini saya akan berbagi tentang implementasi sekolah ramah anak, khususnya yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Sebelum kita memahami tentang sekolah ramah anak, ada baiknya kita memahami dulu pengertian tentang anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sekolah ramah anak adalah sekolah baik satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Sebagai dasar hukum pelaksanaan implementasi sekolah ramah anak di satuan pendidikan, satu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Dan yang keempat adalah surat penunjukan berupa surat keputusan dari Bupati, dalam hal ini adalah Bupati Berau, nomor 116 tahun 2018. Tahapan dan indikator SRA. Implementasi sekolah ramah anak memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pertama adalah sosialisasi SRA. Yang kedua adalah pembentukan tim sekolah ramah anak. Yang ketiga adalah deklarasi dan pelantikan. Tahap yang kedua adalah perencanaan. Di dalam perencanaan, kita menyusun kebijakan sekolah ramah anak yang dituangkan di dalam semua dokumen sekolah, antara lain dokumen 1 KTSP, dokumen peraturan akademik, dokumen kode etik sekolah, dokumen tata tertib, dan juga dituangkan dalam rencana kerja sekolah yang didukung dengan rencana kegiatan anggaran sekolah. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan, sekolah berupaya memenuhi 6 indikator SRA. Indikator yang pertama yaitu kebijakan SRA. Yang kedua adalah pembelajaran yang ramah lingkungan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum, yaitu dokumen 2 dan dokumen 3. Yang ketiga adalah indikator pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak. Yang keempat adalah pemenuhan sarana dan prasarana hak yang ramah anak. Yang kelima adalah partisipasi anak. Yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga, masyarakat, dunia usaha, komite, dan alumni. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan monitoring, kegiatan supervisi, dan pelaporan. Ini adalah program kerja sekolah ramah anak di SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Program kerja ini mengacu kepada 6 indikator SRA sesuai dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahap persiapan, SMP Negeri 5 Tanjung Redep pertama kali diundang oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk melaksanakan rapat koordinasi dan deklarasi di tingkat kabupaten. Rapat koordinasi dan deklarasi ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah yang ditunjuk, kepala dinas, Bupati Berau, kepala dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta
kepala-kepala dinas yang terkait di dalam kelompok kerja atau Pokja Kabupaten Layak Anak. Langkah yang kedua yang dilakukan setelah deklarasi di tingkat kabupaten adalah sosialisasi sekolah ramah anak di sekolah. Sosialisasi sekolah ramah anak bukan hanya disampaikan kepada peserta didik, tetapi implementasi sekolah ramah anak juga disampaikan kepada seluruh guru, komite, alumni, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri yang bermitra dengan SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Kemudian, setelah sosialisasi, dilaksanakan deklarasi dan pelantikan. Deklarasi dan pelantikan dilakukan pada tanggal 1 November 2018 bertepatan dengan Hari Anak Internasional dan di Indonesia serentak dilaksanakan dengan istilah Outdoor Classroom Day, yaitu belajar sehari di luar kelas. Pada deklarasi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama di atas spanduk sepanjang 8 meter, yaitu ditandatangani oleh kepala sekolah, guru, pengurus OSIS, dan peserta didik lainnya, serta dukungan dari instansi pemerintah, camat, Bupati Berau, lurah, kemudian ketua komite, ketua RT, dunia usaha, dan dunia industri yang sudah mengikat perjanjian kerjasama dengan SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Pada tahap pelaksanaan adalah tahap-tahap di dalam pemenuhan 6 indikator SRA. Indikator yang pertama yaitu kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak yang telah dirumuskan oleh tim pelaksana SRA di sekolah itu dituangkan ke dalam semua dokumen sekolah, yaitu dokumen 1 KTSP, dokumen 2 dan dokumen 3 KTSP, struktur organisasi sekolah, peraturan akademik, kode etik sekolah, tata tertib, standar operasional penanganan masalah, RKAS dan RKAS. Ini adalah struktur organisasi sekolah di SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Seluruh program kerja SMP Negeri 5 Tanjung Redep, baik itu program SRA, program Adiwiyata, program sekolah sehat, program literasi, semuanya masuk di dalam struktur besar organisasi sekolah. Dan ini adalah struktur organisasi tim pelaksana sekolah ramah anak. Sebagai penanggung jawab adalah kepala sekolah sendiri dan sebagai pembina yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau serta Kepala DPPKB P3A. Sebagai koordinator monitoring dan evaluasi ada tim SPMI sekolah yaitu tim audit internal di sekolah. Ketua SRA di SMP Negeri 5 Tanjung Redep yaitu dijabat oleh guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling dipandang sebagai guru yang paling dekat dengan permasalahan-permasalahan anak. Kemudian dibantu oleh sekretaris dan beberapa koordinator pengawas, diantaranya koordinator pengawas kebijakan SRA, koordinator pengawas pelaksanaan kurikulum, koordinator pengawas kesehatan dan lingkungan, koordinator pengawas sarana dan prasarana, koordinator sosialisasi dan advokasi, serta koordinator penanganan kasus kekerasan pada anak. Agar pelaksanaan tupoksi masing-masing tidak tumpang tindih dengan program kerja lainnya, maka yang menempati koordinator-koordinator pengawas adalah memang guru-guru yang membidangi pada tupoksinya masing-masing. Salah satu contoh adalah koordinator pengawas pelaksanaan kurikulum
itu dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Koordinator Pengawas Kesehatan dan Lingkungan ini dijabat oleh Ketua Tim Sekolah Sehat. Kemudian Koordinator Pengawas Sarana dan Prasarana ini juga dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Kemudian Koordinator Pengawas Sosialisasi dan Advokasi ini dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas dan Kesiswaan, serta Koordinator Pengawas Kasus Kekerasan pada Anak ini dipegang oleh guru BK. Di dalam sekolah ramah anak itu harus memiliki mekanisme atau sistem penanganan masalah. SMP Negeri 5 Tanjung Redep telah menyusun standar operasional penanganan masalah. Ada beberapa tahapan, mulai dari pembinaan 1, pembinaan 2, pembinaan 3, pembinaan 4, dan pembinaan lanjutan itu di tingkat kesiswaan dan kepala sekolah. Untuk memenuhi indikator kedua, yaitu pelaksanaan kurikulum yang mendukung SRA. Pendidikan harus berpusat pada anak, artinya anak dilibatkan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, pelaksanaan kurikulum yang mendukung SRA ini sudah dapat terpenuhi, karena di dalam kurikulum 2013, pembelajaran memang berpusat kepada anak atau student oriented. Anak-anak secara aktif dilibatkan dalam setiap kegiatan proses pembelajaran. Indikator ketiga yaitu PTK terlatih hak anak. PTK adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk memenuhi indikator ini, maka sekolah senantiasa mengirimkan baik guru maupun tenaga pendidik lainnya, bahkan pengelola kantin sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan sekolah ramah anak. Antara lain adalah pelatihan konvensi hak anak dan pelatihan disiplin positif. Ini salah satu sertifikat dari pelatihan konvensi hak anak. Jadi indikator PTK terlatih hak anak akan tercapai dibuktikan dengan PTK telah memiliki sertifikat konvensi hak anak. Nah, ini adalah sosialisasi parenting di era digital dan penerapan disiplin positif. Berkesempatan hadir saat itu adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Selain itu, dalam upaya memenuhi indikator PTK terlatih hak-hak anak, selain mengirimkan PTK pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, maka SMP Negeri 5 Tanjung Redep juga menggelar berbagai pelatihan, yaitu pelatihan disiplin bagi warga sekolah. Seluruh warga sekolah, baik guru, TU, cleaning service, penjaga sekolah, satpam sekolah, itu wajib mengikuti kegiatan pelatihan disiplin positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin tanpa kekerasan, dan ini merupakan ciri khas dari sekolah ramah anak. Selain itu, SMP Negeri 5 Tanjung Redep juga melaksanakan parenting class dengan materi penerapan disiplin positif di rumah bagi orang tua, bekerja sama dengan P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini dilaksanakan agar pendampingan atau pembimbingan anak, baik di sekolah dan di rumah, itu bersinergi, sehingga tidak ada ketimpangan dalam penerapan pembimbingan baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga terjalin sinergi antara orang tua siswa dan sekolah.
Indikator yang keempat adalah pemenuhan sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sekolah ramah anak adalah sarana prasarana yang ramah anak. Salah satu contoh adalah misalnya sarana meja dan kursi. Meja, ujung meja itu harus tumpul, ujung meja tidak boleh lancip. Kemudian penataan lingkungan sekolah. Sekolah ditata sebersih, senyaman, seindah mungkin sehingga anak-anak merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Selain itu, sebagai identitas sekolah ramah anak juga dipasang plang nama sekolah ramah anak. Kemudian, sekolah juga harus menata lingkungan yang asri, aman, sejuk, rindang, indah, sehingga anak-anak merasa enjoy, merasa happy berada di sekolah. Bagi sekolah ramah anak, ketika sekolah itu memiliki beberapa tangga atau tangga-tangga, maka harus dilengkapi dengan pegangan tangga. Tangga tidak boleh dibiarkan tanpa pegangan. Dengan adanya pegangan tangga, maka dapat meminimalisir terjadinya insiden kecelakaan, tergelincir dari tangga atau jatuh dari tangga. Selain itu, juga dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan. Salah satu contohnya adalah hati-hati turun tangga, hati-hati naik tangga. Jika di sekolah terdapat sumur, maka sumur juga harus dilengkapi dengan penutup agar aman untuk anak-anak. Dalam mendukung kegiatan sekolah ramah anak, karena sekolah ramah anak sebagaimana pengertiannya tadi adalah sekolah yang bersih, sehat, indah, dan berwawasan lingkungan, sehingga satuan pendidikan juga senantiasa harus menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka di SMP Negeri 5 Tanjung Redep disediakan wastafel dan sabun cuci tangan di setiap ruangan. Jadi bukan hanya di ruangan kelas saja, tetapi di setiap ruangan, baik itu ruang lab komputer, ruang lab IPA, ruang perpustakaan, musola, kantor, bahkan di kantin sekolah. SMP Negeri 5 Tanjung Redep untuk wastafel dan sabun cuci tangan itu sudah memenuhi kriteria. Selain itu, dipasang juga rambu-rambu lain, misalnya awas lantai licin. Lalu ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Sehingga ketika terjadi bencana, maka peserta didik tidak akan kebingungan atau kesulitan kemana mereka harus berkumpul dan di mana mereka harus berkumpul. Karena sekolah ramah anak juga merupakan sekolah tanggap bencana. Selain itu, sarana prasarana yang harus dipenuhi adalah pintu-pintu dari ruang kelas, baik ruang kelas, WC, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, kantor, semuanya pintu harus terbuka keluar. Mengapa? Ketika terjadi bencana, maka akan memudahkan peserta didik di dalam kelas menuju ke luar ruangan. Sekolah ramah anak juga adalah sekolah adiwiyata, sehingga pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dari sekolah. Sampah dipilah menjadi organik dan anorganik. Minimal dipilah menjadi dua bagian, yaitu organik dan anorganik. Peserta didik dibiasakan untuk membuang sampah sesuai dengan kelompoknya. Tempat sampah di SMP Negeri 5 sudah tersebar di seluruh kelas dan seluruh ruangan. Selain itu, SMP Negeri 5 Tanjung Redep juga memiliki APAR atau alat pemadam kebakaran yang dipasang di lab IPA dan kantor. Ini adalah gerbang perpustakaan SMP Negeri 5 Tanjung Redep.
Perpustakaan juga merupakan sumber belajar yang harus mendapat perhatian penuh bagi sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak. Pelayanan perpustakaan dirancang harus ramah anak. Sarana prasarananya juga harus ramah anak. Perpustakaan SMP Negeri 5 Tanjung Redep selain memiliki ruang baca di dalam ruang perpustakaan, juga memiliki ruang baca terbuka baik dalam bentuk taman literasi maupun gazebo. Ini adalah ruang perpustakaan yang nyaman, sejuk, asri dan bersih. Penataannya ditata serapih mungkin dan area literasi yang senyaman mungkin, sehingga perpustakaan SMP 5 saat ini merupakan perpustakaan atau tempat yang terfavorit bagi anak-anak. Perpustakaan juga dilengkapi dengan multimedia sehingga anak-anak dapat belajar baik secara visual maupun audio visual. Juga dilengkapi dengan infokus dan sarana penunjang lainnya. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah sehat dan memiliki kantin yang sehat. SMP 5 Tanjung Redep memiliki konsep kantin sehat dan pintar, sehingga di setiap kantin dilengkapi dengan whiteboard. Pada whiteboard tersebut, petugas kantin atau pengelola kantin dapat menuliskan resep masakan dan cara membuat masakan yang disajikan di kantin saat itu. SMP Negeri 5 Tanjung Redep, kantinnya tidak lagi menjual makanan-makanan yang berkemasan. Ini adalah contoh makanan yang disajikan di kantin sehat dan pintar SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Semuanya ditata di dalam piring dan sendok yang bukan plastik untuk menjaga kestabilan dari pengelolaan kantin yang sehat dan pintar. Maka secara berkala tim dari sekolah sehat dan tim dari Adiwiyata selalu memantau pengelolaan kantin. Monitoring yang dilakukan oleh tim itu menggunakan instrumen monitoring yang terukur. Sekolah ramah anak juga sekolah sehat yang didukung dengan sarana usaha kesehatan sekolah yang memadai. Ini adalah salah satu sarana prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Memiliki administrasi UKS, kemudian ada kelengkapan P3K dan P3P, timbangan badan dan alat ukur tinggi. Indikator yang kelima yaitu partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik merupakan indikator kunci atau indikator yang memiliki ciri khas dari sekolah ramah anak, di mana seluruh kebijakan yang diterapkan di sekolah harus disepakati oleh peserta didik juga. Selama ini kesepakatan yang dituangkan dalam kebijakan sekolah tidak melibatkan peserta didik, tetapi setelah mengikrarkan diri untuk melaksanakan sekolah ramah anak, maka sejak deklarasi tersebut seluruh kebijakan sekolah itu harus melibatkan anak di dalam pengambilan keputusannya. Anak selalu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Anak selalu dilibatkan di dalam kepanitiaan. Anak juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Anak didengar pendapatnya, anak juga didengar keluhan dan permasalahannya. Sehingga hubungan antara PTK dengan peserta didik itu terjalin harmonis. PTK menyayangi peserta didik juga menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya. Partisipasi anak selain di sekolah, juga sekolah
selalu melibatkan anak-anak di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain di luar sekolah. Ini yang lainnya adalah salah satu keterlibatan anak di dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mading, kegiatan pramuka, PMR, PIKR, karya ilmiah remaja, juga majalah siswa, drum band, dan banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang disiapkan oleh sekolah dalam rangka menggali potensi, minat, dan bakat peserta didik. Ini adalah salah satu wujud dari partisipasi anak, yaitu kebijakan-kebijakan yang ditempel dalam bentuk kampanye dan dibuat oleh peserta didik. Ini juga sama. Selain itu, peserta didik juga dilibatkan di dalam penataan kelas. Peserta didik dilibatkan dalam pemilihan warna kelas. Peserta didik juga dilibatkan dalam penataan kelas sesuai dengan keinginannya. Juga peserta didik dilibatkan di dalam pembuatan pojok baca kelas. Selain itu, untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, maka SMP Negeri 5 Tanjung Redep juga menggelar pelatihan-pelatihan, bukan saja pelatihan disiplin positif, parenting class, tetapi juga pelatihan-pelatihan kepemimpinan bagi seluruh pengurus OSIS setiap tahunnya, sehingga jiwa kepemimpinannya tumbuh dan anak-anak menjadi lebih percaya diri. Di samping itu, siswa juga dilatih jurnalistik, kemampuan untuk meliput berita, menuliskan berita, dan menuangkan karya-karyanya di dalam majalah siswa. Nah, ini adalah hasil kreasi dari tim jurnalistik SMP Negeri 5 Tanjung Redep. Majalah kisah ini diterbitkan setiap triwulan dan pendanaannya didukung dari dana sekolah. Ini juga merupakan partisipasi anak, yaitu menyertakan tim marching band SMP Negeri 5 Tanjung Redep ke tingkat provinsi yang dilepas langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, para guru, dan orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ini salah satu dari prestasi yang telah diraih oleh tim marching band. Ya. Indikator yang keenam adalah peran serta pemerintah, masyarakat, komite, alumni, dunia usaha, dan dunia industri. Seluruh program unggulan sekolah tidak mungkin terlaksana sesuai harapan jika tidak ada dukungan dari pemerintah, masyarakat, komite, alumni, dunia usaha, dan dunia industri. Oleh karena itu, SMP Negeri 5 Tanjung Redep bermitra, dan kemitraannya dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama, dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama MOU selama 3 tahun. SMP 5 Tanjung Redep bermitra dengan DPPKB P3A dan Puspaga serta P2TP2A. Kemudian dengan berbagai kegiatannya, ini salah satunya adalah sosialisasi cerdas berinternet dari Puspaga, sosialisasi narkoba dari Kepolisian dan Aman Palestina. Ini kegiatan hasil dari perjanjian kerjasama, yaitu dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Dan ini adalah penandatanganan dokumen kerjasama antara SMP Negeri 5 dan Mitra Kerja. Ada penandatanganan MOU dengan PT TRH yang bekerja sama dalam bidang penataan lingkungan serta perpustakaan sekolah. Kemudian penandatanganan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dalam hal pembinaan sekolah adiwiyata dan penataan lingkungan yang bersih dan indah. Kemudian
penandatangan MOU dengan Dinas Perikanan dalam hal pelatihan dan bantuan budidaya ikan ke sekolah yang mendukung program pembelajaran mulok perikanan. Kemudian penandatanganan MOU dengan Camat Tanjung Redep, ini penandatanganan atau kerjasama dalam bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan 3R. Penandatanganan MOU dengan PT Brokol, ini beberapa bantuan dari PT Brokol sudah diterima SMP Negeri 5, yaitu dalam bidang lingkungan dan literasi sekolah. Salah satunya adalah pembangunan gazebo sebagai ruang baca terbuka. Lalu penandatanganan MOU dengan PKK Kecamatan Tanjung Redep. Penandatanganan MOU dengan PKK Kecamatan Tanjung Redep ini dalam bidang PHBS dan pembinaan kantin yang sehat. Penandatanganan MOU dengan komite sekolah. Walaupun komite sekolah adalah merupakan warga sekolah yang secara langsung terlibat di dalam pengembangan sekolah, akan tetapi untuk memperkuat komitmen tersebut maka dilakukan perjanjian kerjasama dengan komite sekolah di dalam hal pengembangan seluruh aspek dan seluruh program-program sekolah. Kemudian penandatanganan MOU dengan alumni, dalam hal ini juga alumni sangat mendukung seluruh kegiatan dan program-program unggulan di sekolah. Alumni juga mendukung pengembangan sekolah, serta alumni juga terlibat aktif ya di dalam kegiatan, baik kegiatan ekstrakurikuler, PLS, dan peliputan atau publikasi kegiatan-kegiatan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang mendukung SRA antara lain adalah literasi sekolah, karena SMP Negeri 5 Tanjung Redep juga mempunyai program unggulan yaitu Gelistasi, Gerakan Literasi Menuju Prestasi. Serta salah satu ciri khas dari SRA adalah penanganan masalah anak. Penanganan masalah anak selalu melibatkan orang tua, anak, guru BK, dan wali kelas di dalam penyelesaiannya. Selain itu, di dalam SRA juga ada kegiatan pelestarian permainan anak tradisional. Nah, kemudian ada pembiasaan penerapan budaya 3S, senyum, sapa, salam. Nah, ini rutin dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Seluruh guru setiap pagi menyambut anak-anak, kemudian memberi salam, menyapa anak-anak, dan peserta didik ini biasanya mencium tangan para guru ya. Dan Bapak Ibu pemirsa sekalian, SMP Negeri 5 Tanjung Redep, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube kami, yaitu channel YouTube SPEMA Tanjung Redep, Facebook SPEMA Tanjung Redep, Instagram SPEMA Tanjung Redep, dan website SMPN 5 Tanjung Redep. Semua kegiatan-kegiatan kami diposting di dalam media massa tersebut. Demikian sekilas tentang implementasi sekolah ramah anak. Sampai jumpa pada berbagi pengetahuan yang lain yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 5 Tanjung Redep untuk program-program unggulan lainnya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.